Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gri, lu akhir-akhir ini semenjak pulang Solo ke Pak Jokowi, videonya jarang banget, Gri. Ditunggu-tungguin, nggak nongol-nongol. Lu sok-sok sibuk, Gri. Nggak sok sibuk. Ya, sepulang dari roadshow Solo, Jogja, kemudian di Jakarta, kemari-marinya itu ada rentetan kegiatan yang harus di follow up dari rangkaian roadshow itu. Wih, keren kali kau, Gri. Habis semua orang pengen ketemu, kalau nggak ditemuin kan ya nggak enak juga gitu. Nah, itu yang kemudian ya menyita waktu sih nggak. Memang harus diluangkan waktu khusus sehingga ya nggak apa-apa lah, nggak bikin video dulu gitu. Nah, hasil bertemu dengan Pak Jokowi dari Solo, dari rumah beliau, Pak Jokowi datang sendiri ke Polda Metro. Oh, diar kalian panik semua. Oh, diar kan? Oh, diar lah, masa enggak? Ini baru top. Ini baru era politik modern. Suka-suka lu ngomong lah, Gri. Era politik modern. Apa hubungannya dengan Pak Jokowi lapor ke Polda Metro? Ya enggak lah. Eskalasi politiknya ya makin tinggi, makin tegang. Kan mereka tegang, Gri. Mereka tegang apa? Mereka nyut-nyutan? Oh iya ya. Kalau tegang tuh begini. Kalau nyut-nyutan begini. Oh iya ya, bener juga. Wah, netizen saya kritis banget ya. Ya nggak tahu. Mungkin saja bawahnya dia tegang. Tapi atasnya nyut-nyutan. Gri, lu tuh mau bahas apa sih, Gri? Kayak dokter Boyke aja lu, Gri. Memang urusan politik harus dibawa enjoy dan ketawa ketiwi. Ngapain kita ngeladenin macam Roy Suryo, macam Rismon, yang ahlinya ahli, sok ahli, jual-jual keahliannya. Ya, semua ijazah kalau dianalisa cara-cara mereka berdua, siapapun yang punya ijazah bakal seperti itu. Apalagi yang generasi dulu, era-eranya Pak Jokowi, siapapun pejabat di negeri ini, kalau diperiksa, seperti kalian yang lakukan katanya pakai metode ilmiah, hasilnya juga akan sama. Karena kan terjadi evolusi. Aduh, ahlinya ahli. Iya, saking paniknya mereka sok-sok menutupi kepanikannya. Nanti saya tampilkan cara menutupi kepanikannya ya. Ya, yang Pak Jokowi laporkan ini siapa-siapa saja dan kira-kira melanggar pasal berapa KUHP dan melanggar pasal berapa Undang-Undang ITE. Modiar. Sumpah modiar. Sumpah. Nggak percaya. Cekidot. Jadi pasal yang kita duga dilakukan itu ada 310, 311 KUHP, ada juga beberapa pasal di Undang-Undang ITE, antara lain 27A, dan juga pasal 32 dan pasal 35 Undang-Undang ITE. Itu semua sudah disampaikan. Iya. Lah, Gri, pasal 310 KUHP mah, enteng itu mah, kecil itu mah, pencemaran nama baik. Ancaman hukumannya cuma 9 bulan. Dendanan cuma 4.500.000. Aduh, cicil itu, bah. Keren ya. Mereka dilaporkan ya melanggar pasal 310 KUHP. Ternyata ini pengacara
Hebat-hebat semua ternyata. Mereka juga laporkan dijerat dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 311. Apa, Gri? Ya, telah melakukan fitnah yang luar biasa. Ancamannya berapa, Gri? 4 tahun, denda 750 juta. Lumayan, kumpulin aja ancaman hukumannya. Kalau tadi cuma 9 bulan, sekarang 4 tahun. Enyak. Ternyata lagi, pengacara hebat ini melaporkan juga dengan pelanggaran pasal 27A Undang-Undang ITE. Apalagi, Gri? Menyerang secara elektronik. Ancaman hukumannya berapa, Gri? 2 tahun, denda 400 juta. Wow, lebih turun lagi, Gri. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Pengacara Pak Jokowi juga melaporkan dengan ancaman hukuman pasal 32 Undang-Undang ITE. Apalagi, Gri? Banyak kali, Gri. Inilah pelanggaran berlapis. Mau diar kan saya bilang. Pasal 32 Undang-Undang ITE ini adalah merubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan dokumen elektronik dan diancam hukuman 8 tahun serta denda 2 miliar rupiah. Ya, ini baru mantep, Gri. Ya, ini baru mantep ancaman hukumannya. Aduh. Hai, mantap kali. Pantas panik. Terutama yang perempuan-perempuan ini nih. Tapi sih nggak panik sih. Karena hari-harinya diduga mungkin udah nggak masakin suami, nggak nyiapin untuk anak-anak, jadi udah biasa. Kalaupun nanti divonis masuk penjara, ya udah terbiasa gitu. Udah biasa ditinggal demo, udah biasa ditinggal melakukan aksi-aksi. Sepertinya sih seperti itu. Jadi Allah itu menghukum umatnya atau memberikan pelajaran kepada umatnya atau memberikan cobaan ke umatnya itu sesuai dengan kemampuannya. Saya yakin Allah sudah mengukur itu dan mereka mampu. Makanya udah biasa meninggalkan suami dan anak-anaknya di rumah kan untuk ditinggal demo dan aksi-aksi. Nah, nanti ditinggal untuk menjalani penjara. Gri, lu bisa aja lu, Gri, lu. Make sense nggak kira-kira? Make sense kan? Iya. Make sense lah. Itu loh. Tidak berhenti sampai di situ. Pengacara Joko Widodo dalam aduannya juga tergugat melanggar pasal 35 Undang-Undang ITE. Apa itu, Gri? Memanipulasi dokumen elektronik. Ancaman hukumannya, Gri? 12 tahun dan denda 12 miliar rupiah. Oh, diar ya. Oh, diar ya. Kalau nanti ternyata dianggap melanggar pasal berlapis, ya tinggal nambahin aja. Yang tadi mulai dari 9 bulan, ancaman kurungannya, sampai 12 tahun ini berapa? 9 bulan, 2 tahun, 8 tahun, udah 10 tahun, 9 bulan kan? Terus tambah lagi 12 tahun. Artinya 22 tahun, 9 bulan. Ini emang begitu cara ngitungnya. Loh, kalau melanggar pasal berlapis kan kena semuanya. Nah, itu ancaman hukuman. Vonis hakim nanti terserah berdasarkan fakta-fakta di persidangan. Ngeri kali, Gri. Sampai 22 tahun lebih. Enggak sih bagi dia. Enggak ngeri bagi dia. Bagi Roy Suryo, bagi Rismon, ya, enggak ngeri. Bahkan dia nantangin kok. Ya, jangankan penjara, mati pun saya ikhlas katanya. Luar biasa. Nanti kita bahas terpisah ya. Ya, ini rada seru nih soalnya nih. Oke, terus siapa-siapa saja, Gri, yang kemarin dilaporkan sama Pak Jokowi? Simak. Pak Jokowi sudah laporkan juga, yaitu juga diduga dilakukan oleh beberapa pihak. Ya mungkin inisialnya, kalau boleh saya sampaikan, ada RS, kemudian
ES, ada juga T, inisial T, ada inisial K juga. Iya. Kok inisial sih, Gri? Sebut nama aja, sah. Ya tadi kan udah RS, masa kalian nggak tahu? RS itu kok RS-nya ada 2, Gri? Ya nggak tahu, ini masih simpang siur ini. Yang jelas ada 5 yang dilaporkan, RF-nya kok nggak ada. Lupa nyebutin ya. Mungkin ya, tapi nggak tahu. Nanti kita tunggu saja, minggu depan lah setidak-tidaknya. Kalau ini sekarang penyelidikan tahapannya, kalau kemudian nanti penyidik sudah mendapatkan kesimpulan dan bukti-bukti kuat, setidaknya 2 alat bukti yang cukup untuk menetapkan nama-nama tadi menjadi tersangka, ya minggu depan dipanggil di BAP, ya langsung konferensi pers pakai baju oranye. Pakai baju oranye, ya. Biar mukanya glowing, putih, ya, penampilannya seperti ibu-ibu sosialita, bakal ganti baju oranye-oranye juga. Ayo, muka lu glowing juga buat apa? Nanti di penjara, ini nggak pernah bisa ke salon lagi kan, ini nanti kan ada flek-flek hitam, perong hitam gitu. Gri, lu kok hafal banget sih, Gri? Emang lu tahu kalau ibu-ibu ke salon itu, ya kan gue juga punya istri. Ya tahu lah. Masa kayak gitu-gituan nggak tahu? Ilmu lu tinggi juga, Le. Ya enggak lah. Oh, kayak gitu aja ilmu tinggi. Masih tinggian Rismon sama Roy Suryo lah. Dia kan ahlinya ahli. Sama lagi RS. Masa nggak tahu sih RS? Roy Suryo ya? Bukan. Siapa yang bilang Roy Suryo? RS itu raine sengklek. Bahasa Indonesianya mukanya sengklek, ya, muka-muka cengengesan, ya, cengenges terus itu. Enggak, aku nggak bilang Rai Suryo. Oh, salah. RS tuh dugaan saya Rai sengklek. Terus ES siapa gini? Si Eno ya, yang kacamata hitam terus ya? Bukan itu yang dimaksud. ES itu Edian saklawase. ES itu Edian selamanya. Loh, orang kan menerjemahkan inisial kan ya, suka-suka masing-masing. Persepsi saya itu gitu. Kalau persepsi kalian ada nama lain ya sah-sah saja. Makanya itulah kenapa disebutkan bukan nama tapi inisial. Karena ya masih belum ditetapkan jadi tersangka toh. Ya inisial itu ya terjemahan saya adalah ES itu Edian saklawase. Gri, lu dapet aja sih, Gri. Iya, dapet, gua mau dari tong sampah. Gri, konten lu nggak bermutu, Gri. Iya, memang. Buat apa konten bermutu? Kalau kemudian cuma ngotot-ngotot, nguras energi. Mending konten-konten yang seperti ini, nggak bermutu. Tapi kita ceria, bahagia terus. Menaikkan hormon endorfin. Yang itu juga menaikkan otomatis kekebalan tubuh kita. Kita jadi sehat terus. Sehat jasmani, sehat rohani. Jangan sehat jasmaninya doang, rohaninya tapi gila kayak mereka-mereka itu. Ini rohaninya dia kan sudah pada gila. Siapa Gri? Sebut nama dong. Enggak berani. Kirain lo pemberani, Gri. Enggak. Gua nggak akan terpancing provokasi kalian sekarang. Terus RS lagi. Tadi RS, ya, nama lain, sekarang RS lagi. Siapa Gri RS yang berikutnya? Rasain lo. RS itu rasain lo, senep.
nggak senep. Hari-harinya menghadapi proses hukum kan senep. Ya. Bolak-balik ke kamar mandi. Kata istrinya di dalam rumah, "Pak, ngapain sih?" "Ya senep aku." Tadi baru ke kamar mandi. Bolak-balik ke kamar mandi. "Ngapain, Pak?" "Senep." Senep itu bahasa Indonesianya mules ya. Itu RS yang berikutnya, inisial RS itu rasain lu senep. Rasain lu sekarang senep kan? Odiar nggak? Odiar lah. Karena apa? Kalau ini kita bicara teknis, kita bahas teknis, kita bahas IT, kita bahas ijazah palsu, kita nggak akan masuk. Dijelaskan dengan fakta apapun, semodel orang-orang yang semacam ini nggak akan masuk, nggak akan mau terima, nggak akan mau melihat fakta benarnya. Nggak akan. Allah sudah nas, sumum bu'mum umyum fahum layar ji'un. Mereka itu adalah buta, tuli, budek, picek, tertutup mata hatinya. Dikasih tahu, tidak dikasih tahu, sama saja. Mereka tidak akan percaya. Itu Al-Baqarah. Itu dinas golongan-golongan orang-orang ini. Jadi percuma saja. Karena percuma, ya udah kita mendingan menaikkan hormon endorfin aja ya. Setuju ya? Yang setuju tulis di komentar. Yang nggak setuju langsung tutup, tinggalkan channel saya. Nonton yang lain. Kita butuh sehat. Kita butuh bersenang-senang, ya. Sehat akal, sehat budi, sehat fisik. Kita butuh itu. Disebutkan oleh pengacara, inisial lainnya adalah T yang dilaporkan. Oh, tahu itu, Gri. Yang dokter ibu-ibu itu kan. Bukan. Siapa bilang dia? Terus siapa, Gri? Ya, inisial T itu adalah tiba saatnya sekarang masuk penjara. Udahlah, Gri. Suka-suka lu lah. Bodoh amat lah, gue nikmatin aja lah. Iya, T itu tiba saatnya sekarang masuk penjara. Kan ini yang mereka inginkan. Ini yang mereka tunggu-tunggu. Ya, ini yang mereka tantangin terus kan? Iya. T itu adalah tiba saatnya sekarang masuk penjara. Nah, disebutkan oleh pengacara yang berikutnya adalah inisialnya K. Oh, gue tahu, Gri. Perempuan juga kan itu kan. Yang mukanya dua-duanya glowing, yang lu tadi bilang. Yang kayak ibu-ibu sosialita kan. Siapa yang bilang? Lu nebak-nebak aja lu, men. Bukan. K itu adalah kurnia Allah masuk penjara. Nah, masuk penjara semua, Gri. Ya memang yang diinginkan itu. Kan nggak takut masuk penjara. Nggak takut mati meninggal sekalipun katanya. Ya, nggak apa-apa. Ya, ini adalah kurnia Allah. Sekarang bisa masuk penjara. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kan gitu. Oh, jadi bukan nama-nama yang selama ini diduga orang ya? Enggak, menurut saya. Inisial tadi itu. Bukan yang selama ini disebut orang. Ini loh, konten out of the box. Oh, alah, Gri. Lu nyanjung diri sendiri. Konten out of the box. Lah, sekarang siapa yang bahas dari angle ini? Kan nggak ada. Ya. Kan nggak ada. Kemudian siapa yang sangka kalau inisial-inisial yang tadi disebutkan oleh pengacara itu ternyata artinya itu tadi? Ya, siapa yang sangka? Kan nggak ada pernah yang mikir ke arah sana kan? Iya juga ya, Gri ya. Hebat. Nah, kayaknya ini yang belum kesebut atau ketinggalan atau kelewat atau salah dengar, ini si RF nih. Siapa lagi tuh RF? Ya nggak usah saya terjemahkan lah. Si RF nih yang belum kesebut nih. Apa memang nggak dilaporkan atau kelewat atau apa nih? Lu berharap mereka dilaporkan, Gri? Enggak, siapalah berharap. Lah, belakangan setelah peristiwa
kedatangan Pak Jokowi ke Bareskrim kemarin, ternyata tidak hanya Jokowi yang melaporkan para pembuat fitnah ini ke Polda Metro, tapi alap-alap Jokowi sekaligus juga melaporkan ke Polda Jateng, Polres Solo, dan Polres Jogja. Pun demikian, ada unsur lain yang juga melakukan pelaporan yang sama adalah pemuda patriot Nusantara. Dia melaporkan dengan pasal 160 KUHP, yaitu penghasutan dengan ancaman hukuman 4 tahun 500 juta rupiah. Biar ya, nanti belum BSJL. BSJL mau melapor nggak nih? Saya dengar BSJL juga mau melaporkan juga nih. Mau melaporkan Roy Suryo juga nih. Ayo lo, ayo lo, ayo lo. Dan ini adalah petikan wawancara dengan salah satu media mainstream yang saya ambil jawaban penggalannya saja. Dan pertanyaannya kira-kira gimana Mas Roy tanggapannya laporan Pak Jokowi ke Bareskrim? Tanggapan saya bagus ya. Jadi dengan begini nanti seluruh rakyat Indonesia itu bisa menyaksikan. Terus Roy, siapa aja yang dilaporkan oleh Pak Jokowi selain kamu? Nama-nama selain saya ada juga Pak Dr. Rismon, ada juga Dr. Tifa, ada juga Pak Rizal Fadilah ya. Siap nggak lo ngadepin nanti di pengadilan? Menurut saya siap ya, kita siap karena kita itu uji kebenaran, kita uji kejujuran. Senep. Siap nggak lo jika nanti vonisnya kamu bersalah? Dan saya siap mempertanggungjawabkan. Hebat. Kalau sampai masuk penjara gimana lo? Tanggapan saya bagus. Terus kalau sampai vonisnya maksimal dari tuntutan gimana lo? Bagus. Dan kalau kemudian nanti sangkaannya, tuntutannya benar-benar berlapis sesuai yang disampaikan oleh pengacara dan vonisnya juga berlapis, gimana lo? Tanggapan saya bagus. Terus kalau teman-teman lu ternyata nanti dinyatakan bersalah semuanya dan divonis sesuai dengan tuntutan, gimana lo? Tanggapan saya bagus. Kalau temen lu, Rismon, dinyatakan bersalah dan masuk penjara, apa tanggapan lu? Tanggapan saya bagus. Kalau Rizal Fadilah juga ternyata dianggap bersalah dan divonis masuk penjara, gimana lu? Bagus. Terus, kalau yang perempuan-perempuan itu, Dr. Tifa dan Kurnia, kan kasihan perempuan masa harus masuk penjara. Apa tanggapan kamu? Tanggapan saya bagus. Lah kok bagus semua? Kayak udah. Ini wawancara imajiner ya. Saya tidak melakukan wawancara apapun dengan Roy Suryo. Dan ini adalah wawancara Roy Suryo dengan media mainstream. Ini potongannya. Kemudian ini adalah imajiner just kidding. Ya. Itulah cara Roy Suryo menutupi kepanikannya dengan menjawab sok tegas, ya, sok dengan nada tinggi supaya tidak ketahuan ada aura ketakutan dan panik. Bagus. Tanggapan saya itu bagus. Ya udah, karena bagus, nanti setelah ini saya coba bahas Rismon seperti apa tanggapannya. Sampai ke timur, suara jujur kini bergema. Bukan cuma cari viewer,
secara tegas. Rainaldi SB tak pernah lepas. Wantobe kreatif penuh ide cerdas. Kandra update info paling jelas. Bukan sensasi, bukan tipu daya. Kami berdiri untuk berita nyata. Rakyat butuh cahaya, dan kamilah yang pertama. Oh, kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersamaan. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Bersama rakyat kita kuat, saring dulu sebelum sebar. Cinta damai benci hoax, kami YouTuber cinta Indonesia.